Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang diam maupun yang ngoceh, maksudnya ngomong. Jadi gini, gue barusan nonton video ceramahnya Profesor Dr. Abuya, apa tadi namanya? Abuya Muhyiddin. Wah, keren ya, gelarnya rembel. Udah profesor, doktor pula. Kebalik, udah doktor, profesor pula. Nah, isi ceramahnya kurang lebih gini. Ketika para habaib ini dibatalkan, yang membatalkan orang yang kenal saya. Saya kenal sama dia, udah baik sama dia. Udah, saya cari aman saja. Ingat. Kalau diam, ingat hadis ini. Fa'alaihi la'natullah. Dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Yang diamnya coba, orang alim yang diam. Tujuannya apa tadi? Hanya cari aman saja. Jangan diam. Ngomong. Orang alim dohirkan ilmunya. Bahwa mereka yang membatalkan nasab alawi itu sesat. Wah, serem banget kan? Jadi, kalau diam, dilaknat Tuhan. Kalau ngomong, dilaknat mukimat. Salah semua. Tapi gini Buya, orang alim itu kadang diam bukan karena cari aman. Bisa jadi diamnya karena lagi cari dalil. Lagi nyari-nyari kitab sezaman, buka-buka referensi, buka Google Scholar, cek DNA. Lah kan butuh waktu. Masa baru loading bentar, udah dibilang dilaknat Tuhan plus malaikat. Kan bisa jadi orang alim itu lagi buffering, Buya, bukan cari aman. Atau udah nyari tapi emang nggak ketemu. Jadi daripada ngomong salah, mending diem. Terus situ bilang, jangan diem, ngomong. Lah, situ sendiri udah bisa ngomong bantahan ilmiah belum? Bukannya dulu Kiai Imad pernah nantang situ debat soal nasab, tapi situnya nggak berani. Katanya lagi sibuk. Sibuk apaan? Sibuk cari hadis ancaman. Orang ini kayak ketua geng yang cuma bisa teriak, ayo, maju semua, jangan ada yang mundur. Kalau mundur, dilaknat Tuhan. Tapi dianya sendiri, di belakang, pegang toa doang. Buya ini kalau ngomong nasab serius banget. Tapi kalau ditantang debat, langsung jadi Abuya Muhyiddin Al-Mutemutain. Mereka yang membatalkan nasab alawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja, mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan. Lah, ini orang kalau ngomong kayak sales asuransi, nasab alawi dijamin original 100%. Kalau ada yang membatalkan, berarti palsu. Klaim garansi bisa di akhirat. Terus bilang, ulama-ulama terdahulu nggak ada yang membatalkan. Ya iyalah, zaman dulu itu belum ada DNA tes, belum ada laboratorium. Yang ada cuma kitab tebal sama pena bulu angsa. Dulu nggak ada yang membatalkan, ya wajar, karena nggak ada yang ngaku-ngaku aneh-aneh. Atau bisa juga karena nggak ada bukti ilmiah. Sekarang kalau ada yang kritis, ya karena teknologi makin maju. Informasi kitab tinggal ketik archive.com. Pencarian ibarat tinggal ngisi kolom bahthu di kitab listrik. Dulu, alat paling canggih cuma Astrolab. Sekarang udah ada DNA sequencer. Jadi kalau situ masih ngotot pakai logika, dulu nggak ada yang membatalkan kok, sekarang kenapa ada? Itu sama aja kayak bilang, zaman Nabi nggak ada yang pakai Google, kenapa sekarang pakai Google? Sesat. Lagi mana, Buya? Profesor kok nalarnya masih 1 titik entol ya? Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ladul, yang ditanya tuh debat nasab, bukan audisi X-Men. Kasyaf sama karomah itu nggak bisa dipakai buat tes nasab. Masa cara ngetesnya gini? Coba pegang jidatnya, kalau keluar cahaya berarti ba'alawi. Kan nggak gitu, Dul. Lama-lama jadi males manggil Buya. Dan Buya, Dul,
apa sih tuh nggak pernah memahami kisah khilafah di zaman Nabi Muhammad SAW? Itu loh kasus Usama bin Zaid. Usama ini kulitnya hitam pekat, sedangkan ayahnya Zaid kulitnya putih kinclong. Nah, orang-orang waktu itu langsung julid. Ih, itu anak siapa? Jangan-jangan anak tetangga. Terus gimana sikap Nabi? Beliau tuh udah punya mukjizat, bukan karomah lagi. Tapi waktu masalah nasab, Nabi ngundang pakar khilafah. Bukan langsung nunjuk Usama sambil keluar cahaya spotlight dari langit kayak lampu konser. Tara, ini anak Zaid asli. Enggak, Dul. Nabi pakai ilmu, bukan show off mukjizat. Karena ini masalah biologis, bukan ajang siapa paling sakti season 2. Nah, sekarang coba bayangin kalau sahabat waktu itu ikutan gaya situ. Pasti bilang, wong kanjeng Nabi yang punya mujizat aja nggak batalin nasab Usama? Kan enggak. Lah sekarang kau situ, pakai dalih laknat-laknat segala buat ngancem. Jadi, kalau mau serius bahas nasab, jangan main kartu kasaf keramat. Karena ini bukan ajang Got Talent, ini ajang cek silsilah. Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Nggak ada yang membatalkan. Lah, Dul, kaliber internasional tuh maksudnya apa? Kayak Piala Dunia Nasab gitu? Final Ba'alawi versus DNA Lab Amerika. Internasional apanya? Punya paspor, terus otomatis jadi ahli nasab. Bapak ini sudah ziarah ke luar negeri, maka otomatis ilmunya internasional. Hadeh, retuk. Lagian, zaman sekarang, ilmu nasab paling canggih itu bukan pakai kitab fotokopian, tapi pakai tes DNA. Jadi, mau nasional ke, internasional ke, kalau masih ngotot pakai silsilah doang, ya tetap aja. Nasab rasa brosur MLM. Adeh. Nah, inilah penangkapan gue terhadap sikap Nabi dulu waktu mendatangkan pakar khilafah. Biar orang-orang pada tahu, biar kebenaran juga bisa dikonsumsi orang awam. Kalau kasyaf, ya pikir sendirilah. Makanya carilah ilmu, bukan carilah kasyaf. Apalagi kasyaf atau keramat abal-abal. Maksudnya dipakai cuma buat modus pembenaran doang. Serius deh, gue kalau denger ahli nasab kaliber internasional tuh kebayangnya kayak Avengers. Ada yang superpowernya bisa baca silsilah dari tatapan mata, ada yang cukup cium jidat langsung tahu turunan siapa. Gak boleh takbir.